Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang biasa disebut dalam istilah teman-teman maupun istilah para aktivis masjid sebagai bulan, sebagai madrasah, sekolah. Bagaimana kita menempa diri kita di sekolah ini. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita berubah total di bulan Ramadan. Orang yang biasanya mungkin bangunnya setelah subuh, setelah azan subuh. Sekarang orang bangun sebelum azan subuh. Jika orang biasanya pagi-pagi harus sarapan sebelum pergi beraktivitas, maka untuk di bulan Ramadan hal itu ditiadakan. Jika orang biasanya terbiasa terlena dengan kehidupan duniawinya, ketika di bulan Ramadan dia terpanggil untuk melakukan hal-hal yang bersifat ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Yang salah satunya dan yang paling menonjol adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa sedemikian identik dengan bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan seringkali disebut sebagai bulan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah di ayat ini mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan, jika ada orang yang mengalami bulan Ramadan maka hendaknya melakukan puasa di bulan ini. Intinya amal ibadah pertama yang ditekankan dan diwajibkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Selain daripada masalah puasa, ada beberapa amal ibadah lain lagi yang kita didorong oleh para ulama, oleh para ustadz untuk memperhatikannya. Jika mungkin sepanjang tahun kita tidak akrab dengan Al-Quran, maka bulan Ramadan kita akrab dengan Al-Quran. Yang biasanya mungkin kita memegang Al-Quran jarang, tapi bulan Ramadan ini kita diseru untuk membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan saya menyaksikan banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Setidaknya sekali khatam dalam satu bulan. Momen yang tidak ditemukan di bulan yang lain. Tadarus di masjid-masjid, musalla. Ini adalah satu hal yang marak di tengah masyarakat kita, yaitu ibadah yang berbentuk membaca kitab suci Al-Quran. Ada pula ibadah yang lain, yakni ibadah yang berbentuk munajat dan doa. Dalam ajaran Ahlul Bait, banyak doa yang diajarkan kepada kita dan kita membacanya di bulan Ramadan. Ada doa yang dibaca setelah sholat wajib, ada doa yang dibaca setiap hari, doa harian. Ada pula doa yang dibaca setiap hari, biasanya dibaca malam hari, seperti doa iftitah. Ada doa yang dibaca pada waktu sahur seperti Abu Hamzah Ats-Tsumali atau doa sahar. Ada doa-doa yang dibaca pada malam-malam Ihya Lailatul Qadar. Ada pula doa-doa yang dibaca di momen-momen yang lain, misalnya pada momen malam 21, 23 dan sampai malam yang terakhir. Ini adalah doa-doa dan munajat-munajat yang masing-masing mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang lain lagi yang sangat ditekankan dilakukan di bulan suci Ramadan adalah ibadah berbagi dengan sesama. Bahkan di dalam hadis dikatakan, ittaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh biji korma, walau bisyarbatin ma, walaupun dengan seteguk air. Perintah Nabi ini adalah untuk berbagi. Ketika kita melihat saudara kita sedang berpuasa, kita berbagi dengan dia. Bahkan ada riwayat-riwayat yang mendorong kita untuk menggelar, istilahnya untuk memberikan iftar kepada siapa saja orang yang sedang berpuasa, tanpa melihat orang itu mampu atau bukan orang yang mampu. Ini adalah salah satu ibadah. Kalau kita memberikan iftar kepada orang yang tidak mampu, berarti kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Jika kita memberikan iftar buka puasa kepada orang yang sebenarnya mampu secara ekonomi, berarti kita menjalin tali silaturahmi dan tali kekerabatan, hubungan yang baik antar sesama mukmin dengan orang tersebut.
ibadah berbagi adalah ibadah yang sangat ditekankan di dalam bulan suci Ramadan. Ada pula sebenarnya hal lain yang kita diperintahkan supaya kita bisa memiliki jiwa tersebut di bulan Ramadan, yaitu jiwa empati, jiwa kepedulian kepada sesama muslim dan mukmin. Di dalam doa-doa kita juga sangat ditekankan untuk berdoa kepada orang-orang, untuk orang-orang yang lain. Allahumma adkhil ala ahli al-quburi surur, Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma asbi' kulla ja'i, Allahumma aksu kulla uryan, sampai akhir. Ini adalah penggalan dari doa-doa yang menunjukkan kepedulian kita kepada sesama, kepada orang-orang yang lain. Kita mendoakan mereka yang bahkan kita tidak mengenal mereka. Kita doakan. Nah, ada hal lain lagi yang merupakan momen penting yang mungkin ini ditemukan, yang ada pada zaman kita, yang mungkin di zaman yang dulu tidak ada, yaitu momen kebersamaan kita sesama muslim dengan bangsa Palestina. Di hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, kita menggelar sebuah gerakan yang sudah berjalan sekian puluh tahun, yaitu gerakan solidaritas dengan rakyat Palestina. Rakyat Palestina yang tertindas, yang mazlum selama sekian puluh tahun, 70 tahun lebih mereka berada di dalam derita, negeri mereka dirampas, rumah mereka direbut, anak mereka dibantai, saudara-saudara mereka dibantai. Anak-anak muda Palestina banyak yang ditahan di penjara-penjara rezim Zionis Israel. Belum lagi penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Zionis. Pembakaran ladang-ladang yang dilakukan oleh mereka yang terjadi hampir setiap hari. Derita rakyat Palestina adalah derita di zaman ini yang terjadi di depan mata semua orang. Yang terjadi di depan mata kamera-kamera yang meliputnya. Tetapi reaksi yang ditunjukkan tidak sepadan dengan apa yang disaksikan. Dulu, gerakan untuk membela rakyat Palestina sedemikian menggelora di hati hampir seluruh bangsa-bangsa dunia ketiga. Bangsa-bangsa yang pernah merasakan pahit dan getirnya penjajahan, mereka menyuarakan pembelaan kepada rakyat Palestina. Ketika terjadi pendudukan Palestina oleh orang-orang Zionis, orang-orang dari bangsa-bangsa dari dunia ketiga, mereka menyuarakan pembelaan kepada Palestina. Bahkan negeri kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berada bersama dengan rakyat Palestina. Terlepas dari masalah agama, bahwa sebagian orang Indonesia bukan beragama Islam, sebagian orang Palestina juga bukan beragama Islam. Tapi semangat kemanusiaan yang sedemikian tinggi membuat mereka bersama-sama dalam membela rakyat Palestina. Namun semangat ini lambat laun semakin redup. Semakin redup sampai pada dekade 70-an. Di akhir dekade 70-an dengan kemenangan revolusi Islam di Iran. Semangat untuk bersama lagi dengan Palestina, menyatakan dukungan kepada rakyat Palestina ditiupkan oleh Imam Khomeini, pemimpin revolusi Islam di Iran. Dengan menyebut hari Jumat terakhir setiap bulan Ramadan di setiap tahunnya sebagai hari dunia, hari internasional solidaritas dengan rakyat Palestina. Gema pekik dan seruan-seruan yang menyeru untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dikumandangkan di mana-mana. Sebagai bagian dari umat Islam, umat yang besar ini, kita berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada rakyat Palestina. Mungkin kita tidak bisa berjuang bersama mereka, di sisi mereka. Mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan ekonomi yang cukup untuk menyelamatkan masalah ekonomi mereka. Mungkin kita tidak bisa memberikan persenjataan kepada mereka saat mereka harus berhadapan dengan moncong-moncong senjata rezim Zionis Israel. Mungkin kita juga tidak bisa memberikan ketenangan kepada mereka yang dihadapi kegelisahan dan kegundah gulanaan setiap hari. Tapi setidaknya kita masih memiliki jiwa untuk bersama dengan mereka. Hari Jumat terakhir bulan Ramadan, hari dunia atau hari internasional solidaritas dengan bangsa Palestina, merupakan momen yang harus dihidupkan, selalu dihidupkan, supaya perjuangan rakyat Palestina itu selalu membara. Jangan sampai perjuangan ini redup. Alhamdulillah kita menyaksikan bahwa bangsa Palestina saat ini ada generasi ketiga atau generasi keempat atau bahkan mungkin generasi kelima setelah terjadinya deklarasi berdirinya rezim Zionis Israel, adalah generasi-generasi yang siap memberikan segalanya.
siap memberikan nyawa mereka, siap memberikan kehidupan mereka demi perjuangan melawan rezim Zionis Israel. Inilah momen yang paling penting bagi kita. Bulan Ramadan adalah bulan supaya kita menumbuhkan semangat itu lebih kuat. Semangat itu ada pada jiwa kita. Semangat sebagai seorang pengikut Ahlul Bait, sebagai seorang pecinta Ahlul Bait, sebagai orang yang menantikan kedatangan Imam Mahdi alaihissalam. Setiap Syi'i pasti memiliki jiwa menentang kezaliman. Setiap Syi'i pasti memiliki jiwa cenderung dan berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Nah, jika itu ada pada jiwa setiap para pengikut Ahlul Bait, maka di bulan Ramadan ini jiwa tersebut harus semakin diasah, semakin ditumbuhkan. Ada satu momen kebersamaan dengan orang-orang lain untuk bersama-sama kita memberikan dukungan, menyatakan pembelaan kepada rakyat Palestina. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala segala hal yang terbaik untuk umat Islam. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala zuhur Imam Al-Hujjah salamullah alaih. Tapi kita juga berharap untuk perjuangan rakyat Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada rakyat Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senyuman dan keriangan pada hati-hati kaum mukminin dengan keberhasilan perjuangan rakyat Palestina ini dalam membebaskan negeri mereka dari cengkeraman rezim Zionis Israel. Semoga doa-doa kaum mukminin di bulan Ramadan ini didengar dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.